Hai sahabat tanah air. Biasanya kita mengenal transgender cantik itu di negara Thailand, dan itu saja dipandang sebelah mata. Nah, bagaimana jadinya jika transgender di negara Bangladesh ini dianggap sebagai dewa? Mereka adalah kelompok orang yang dalam keyakinan Hindu disebut hijrah, terutama di anak benua India. Ingin tahu tentang hijrah transgender Hindu di negara Bangladesh? Tetap tonton sampai akhir video kami agar tak salah paham. Dalam masyarakat Hindu, orang-orang dengan ekspresi gender non-biner telah memainkan peran penting selama lebih dari 2000 tahun. Bukti keberadaan mereka dalam masyarakat Hindu dapat ditemukan dalam teks-teks suci Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata. Orang-orang gender ketiga seringkali dihormati sepanjang sejarah Asia Selatan. Hijrah secara resmi diakui sebagai jenis kelamin ketiga di seluruh negara di anak benua India. Identitas hijrah berasal dari agama Hindu kuno dan berkembang selama Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal, di mana para hijrah memegang jabatan sebagai pelayan rumah tangga elit, pekerja kasar, komandan militer, dan penasihat politik. Banyak hijrah saat ini hidup dalam komunitas hijrah yang terdefinisi dengan baik dan organisasi dipimpin oleh seorang guru. Komunitas-komunitas ini terdiri dari orang-orang yang hidup dalam kemiskinan yang sangat parah, atau ditolak dan melarikan dari keluarga asal mereka. Kata hijrah adalah kata Hindustan. Secara tradisional, kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai anak Kasim. Sejak akhir abad ke-20, sejumlah aktivis hijrah dan organisasi non-pemerintah telah melobi pengakuan resmi hijrah sebagai semacam jenis kelamin ketiga atau gender ketiga bukan laki-laki maupun perempuan. Hijrah telah berhasil memperoleh pengakuan ini di Bangladesh dan memenuhi syarat untuk mendapatkan prioritas dalam pendidikan dan beberapa jenis pekerjaan bergaji rendah. Di India, Mahkamah Agung pada bulan April 2014 mengakui hijrah orang transgender dalam hukum. Nepal, Pakistan, India, dan Bangladesh semua telah secara hukum menerima keberadaan jenis kelamin ketiga. Dengan India, Pakistan, dan Nepal menyertakan opsi bagi mereka pada paspor dan dokumen resmi tertentu. Berikut adalah jawaban seorang hijrah yang bernama Laksmi dalam suatu sesi wawancara. Dia seorang pria, kenapa dia berpakaian seperti wanita? Tanya si reporter. Laksmi menjawab, sebenarnya hidup ini terlalu sulit, aku bahkan tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Dunia ini memandang kita dengan kebencian. Aku adalah pendeta tinggi dari jamaah transgender pertama dari basis keagamaan, sebuah biara seni dan agama Veda Matahari, yang Anda sebut sangat terkenal dengan agama Hindu. Dan kita memutuskan pada tahun 2015 untuk merebut kembali yang hilang kedudukannya dalam agama. Karena agama mempunyai peranan yang sangat penting masyarakat manapun. Dalam agama kami dianggap sebagai manusia setengah dewa. Orang yang tinggal dalam komunitasnya sendiri untuk mencari jati dirinya dikenal sebagai hijrah. Tetapi di India dikenal sebagai perawat raja. Kita melihatnya komunitas transgender community tertua di dunia. Begitu ungkapnya. Sementara di satu sisi, masih banyak orang yang menganggap mereka hina, memperkusi mereka di depan umum. Penolakan mereka masih terasa di tengah masyarakat Hindustan. Para hijrah ini terkadang meminta-minta pada masyarakat untuk bertahan hidup, karena memang mereka tak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak. Tak jarang dari mereka terjerumus dalam dunia prostitusi untuk memperoleh penghasilan yang lebih. Sementara masih banyak di antara mereka yang sadar dan ingin menjadi manusia seutuhnya yang beribadah kepada Tuhannya.
Anggota komunitas transgender hijrah Bangladesh yang tidak diizinkan masuk ke masjid untuk beribadah telah disambut di sebuah masjid baru di negara berpenduduk mayoritas muslim itu dengan janji beribadah tanpa diskriminasi. Bangunan sederhana itu dengan dinding dan atap seng adalah pusat komunitas baru bagi kaum minoritas yang telah menikmati pengakuan hukum dan politik yang lebih besar dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi masih menderita prasangka yang mengakar di masyarakat. Masjid di dekat Minengsing di utara Ibu Kota Dhaka di tepi sungai Brahmaputra dibangun di atas tanah yang disumbangkan oleh pemerintah setelah komunitas ini ditolak beribadah di masjid kampung. Kami tidak pernah bermimpi bisa sholat di masjid lagi seumur hidup saya, kata Sonia 42 tahun yang sejak kecil gemar membaca Al-Quran dan belajar di sebuah pesantren Islam. Namun ketika menjadi seorang hijrah, dia dilarang sholat di masjid. Orang-orang akan berkata kepada kami, mengapa kalian orang-orang hijrah ke masjid? Kalian seharusnya sholat di rumah. Itu menyakitkan bagi kami, jadi kami tidak pergi tambahnya. Sekarang ini masjid kami, sekarang tidak ada yang bisa menolak. Mufti Abdurrahman Asad selaku pendiri lembaga Amal Hijrah mengatakan masjid baru ini adalah yang pertama di negara ini. Puluhan hijrah setempat menyumbangkan waktu dan uang untuk membangun masjid ini. Masjid ini juga memiliki kompleks kuburan. Setelah pemakaman Muslim setempat setahun yang lalu menolak untuk menguburkan seorang hijrah di kuburan mereka. Masjid baru ini sudah mengatasi prasangka salah seorang warga setempat di sana telah melaksanakan sholat Jumat di sana. Ia mengatakan tinggal dan sholat bersama komunitas hijrah telah mengubah kesalahpahamannya tentang mereka. Mereka hidup soleh seperti muslim lainnya. Imam Masjid Abdul Muthalib mengatakan penganiayaan terhadap komunitas hijrah bertentangan dengan ajaran agamanya. Mereka seperti orang-orang lain yang diciptakan Allah, katanya. Kita semua adalah manusia, mungkin sebagian laki-laki, sebagian perempuan, tapi semuanya manusia. Allah menurunkan Al-Quran yang suci untuk semua orang. Jadi setiap orang memiliki hak berdoa, tidak ada yang bisa menolak. Itulah ulasan tentang kehidupan hijrah Bangladesh. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih.